Nah, banyak di antara teman-teman yang bertanya, bagaimana sih cara menjadi petugas haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sahabat-sahabat harmoni sekalian, di video kali ini saya akan berbagi cerita pengalaman yang luar biasa yang kemarin saya dapatkan sebagai petugas haji kloter tahun 2024. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman ya, yang mungkin tertarik menjadi petugas haji. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya dari video-video saya sebelumnya, saya memang menjadi petugas haji tahun ini sebagai pembimbing ibadah di Kloter 3 Embarkasi Balikpapan. Tentu banyak sekali pengalaman menarik yang sayang kalau tidak saya ceritakan kepada teman-teman. Nah, mungkin banyak yang belum tahu kalau jadi petugas haji itu nggak hanya soal tugas ataupun tanggung jawab, tapi juga ada banyak keuntungan dan kelebihan. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau daftar haji reguler sekarang itu, kita harus siap menunggu bertahun-tahun. Bahkan ada daerah yang daftar tunggunya sampai puluhan tahun. Nah, tapi salah satu kelebihan menjadi petugas haji ini adalah kita nggak perlu daftar tunggu. Karena jadi petugas haji itu kita langsung berangkat ke Tanah Suci tanpa ada waktu menunggu lagi. Jadi misalnya kita daftar tahun ini, insya Allah tahun depan langsung berangkat. Itu pun kalau lolos ya. Nah, tentu ini kesempatan yang sangat langka, yang jarang bisa didapatkan. Apalagi yang memang sudah tidak sabar mau ke Tanah Suci dalam waktu dekat. Ini yang pasti bikin kalian makin tertarik. Kalau jadi petugas haji itu semuanya gratis. Mulai dari biaya tiket pesawat, akomodasi, konsumsi, semuanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum kesampaian daftar haji karena terkendala biaya, nah ini kesempatannya. Menjadi petugas haji, nah mungkin ini panggilan kalian. Nah ini yang paling penting dan yang paling utama. Menjadi pelayan tamu Allah. Saat kita menjadi petugas haji, kita nggak hanya berangkat ke Tanah Suci untuk ibadah saja, tapi kita juga mendapatkan kehormatan untuk melayani para jamaah yang dikenal sebagai tamu-tamu Allah, Duyufur Rahman. Dan ada kepuasan tersendiri saat kita bisa membantu dan melayani jamaah yang mungkin butuh bantuan, baik dalam menjalankan ibadah mereka atau ketika mereka menghadapi kesulitan selama dalam perjalanan. Menjadi petugas haji membuat kita bisa merasakan pahala ganda. Selain ibadah pribadi, kita juga berkontribusi dalam memudahkan ibadah orang lain. Bayangkan teman-teman, setiap bantuan yang kita berikan kepada jamaah, insya Allah akan menjadi ladang pahala buat kita. Untuk jamaah sendiri dan untuk yang membantu jamaah. Apalagi doanya jamaah itu mustajab, makbul, diterima. Nah, jadi petugas haji itu nggak cuma soal keuntungan atau kelebihan, tapi juga banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan pertama adalah kita harus siap berkompetisi dengan ribuan orang yang juga ingin menjadi petugas haji. Tentu nggak semua orang bisa langsung diterima, ada seleksi ketat yang harus kita lalui. Mulai dari tes kesehatan, tes pengetahuan agama, sampai kemampuan bekerja di lapangan. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri dengan matang dan harus bersaing dengan ribuan calon petugas yang juga punya semangat yang sama, semangat untuk menjadi petugas haji. Nah, bayangkan saja teman-teman ya, ribuan orang dengan latar belakang dan kemampuan berbeda-beda, semuanya ingin mendapatkan posisi yang sama. Selain kemampuan yang mumpuni, kita juga harus punya motivasi dan niat yang kuat. Insya Allah, kalau niatnya lurus dan ikhlas lillahi ta'ala untuk melayani jamaah, insya Allah rezeki untuk jadi petugas haji pasti ada. Jadi setelah lolos seleksi, itu belum selesai teman-teman. Kita harus menjalani serangkaian pelatihan intensif yang kadang memang memakan waktu berbulan-bulan. Nah, pelatihan ini meliputi bagaimana cara menangani jamaah, pelatihan pengetahuan tentang ibadah haji, sampai situasi darurat yang mungkin terjadi selama di Tanah Suci, dan ini sering terjadi. Nah, meskipun pelatihannya cukup berat, ini sangat penting untuk memastikan kita memang benar-benar siap nanti di lapangan. Karena sebagai petugas itu, kita nggak hanya bertugas memastikan kelancaran ibadahnya jamaah, tapi kita juga harus siap menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga. Nah, jadi pelatihan ini adalah bekal yang sangat penting sebelum kita berangkat menjadi petugas haji. Nah, tantangan terakhir, dan mungkin ini yang paling berat, kita harus siap secara fisik dan juga mental. Karena selama di Tanah Suci, cuacanya itu biasanya sangat panas, bahkan kemarin mencapai 45 derajat. Bayangkan kita harus siap berjalan jauh, bolak-balik, bantu jamaah.
Dan ini tentu membutuhkan stamina yang kuat. Kadang juga kita kurang tidur karena harus membantu jamaah yang butuh pertolongan kapan saja 24 jam. Nah, jadi memang kondisi fisik itu harus benar-benar prima. Nah, itu dari segi fisik. Dari sisi mental, kita juga harus sabar dan tenang. Menghadapi ribuan jamaah dengan berbagai karakter, latar belakang, dan kondisi kesehatan, tentu ada saja tantangan emosional. Kadang ada jamaah yang kelelahan, kebingungan, atau bahkan marah karena keadaan. Nah, disinilah mental kita diuji. Harus tetap tenang, sabar, dan selalu siap memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah. Nah, demikianlah teman-teman cerita pengalaman saya selama menjadi petugas haji. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk menjadi petugas haji tahun ini. Nah, insya Allah di video berikutnya saya akan bahas lebih detail bagaimana cara menjadi petugas haji dan juga beberapa tips dan trik agar kalian bisa lolos seleksi dan menjalani tugas dengan baik. Pastikan kalian subscribe biar tidak ketinggalan update-nya ya. Nah, terima kasih sudah tonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.